Untuk kelas A dan kelas B, absennya sudah bisa diabsen di Gapura ya. Untuk yang kelas C, kok saya tidak menemukan sebentar. Untuk kelas A dan kelas B sudah bisa absen? Sudah, Sudah dokter. bisa, Bu. Oh ya sudah, nanti untuk yang kelas C menunggu sebentar ya. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, dokter. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas patofisiologi dari pendengaran THT. Lebih spesifiknya adalah telinga dan tenggorokan. Untuk hidung nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Ratih setelah saya. Dan juga tentang keseimbangan, patofisiologi dari keseimbangan. Untuk yang pertama, ini adalah patofisiologi dari hearing. Jadi, sebelum kita mengetahui patofisiologinya, kita harus mengetahui tentang bagaimana sih fisiologinya, seperti itu. Sudah dapat tentang fisiologi telinga atau mendengar? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, baik. Ini sedikit pengulangan ya. Jadi, telinga kita itu ada tiga bagian, yaitu telinga bagian luar, dalam, luar, tengah, dan dalam. Untuk batasnya, dari luar ke dalam, batasnya adalah membran timpani. Kemudian untuk yang tengah dan dalam batasnya adalah oval window seperti ini. Nah, jadi ketika ada suara masuk, maka gelombang suara itu akan melewati telinga, melewati pina, ditangkap oleh pina, kemudian dia akan diperbesar di ear kanal ini dan dia akan menggetarkan membran timpani dan dia juga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran yaitu tulang malleus, incus, dan stapes. Kemudian dia akan menggetarkan di koklea seperti ini. Nah, ketika ada suara, maka nanti akan bergetar. Jadi, ini tulang stapes, tulang yang ada di telinga tengah kita. Kemudian itu akan menggetarkan di oval window ini, di koklea. Itu akan bergetar. Dan di sini itu ada cairan. Dan cairannya akan bergetar sehingga nanti eh, gelombang suara itu akan diubah menjadi impuls-impuls saraf di koklea. Nah, sebelum kita mengetahui tentang patofisiologinya, kita harus tahu tentang fisiologi dari hearing. Nah, untuk yang telinga luar dan tengah itu adalah merupakan mekanisme konduktif. Kemudian untuk yang inner, ini adalah mekanisme dari sensory neural mechanism. Itu adalah fisiologinya. Jadi ketika kita belajar tentang patofisiologinya, yaitu maka kita akan belajar tentang kelainan sesuai dengan fisiologinya. Ketika kelainan itu terjadi di sistem konduksinya, maka akan terjadi tuli konduksi. Tuli konduksi berarti segala kelainan yang menghalangi gelombang suara untuk mencapai ke inner, ke telinga bagian dalam, di telinga bagian luar dan tengah, itu maka kita sebut tuli konduksi. Ketika kelainannya berada di bagian dalam telinga, maka kita akan menyebutnya tuli sensori neural, seperti itu. Jadi,
Tadi sudah kita bahas ya. Jadi tuli konduksi itu merupakan segala kelainan yang berada di telinga luar dan telinga tengah sehingga dia menghalangi gelombang suara seperti itu. Nah, ini kita bagi lagi. Ketika kelainan tersebut berada di telinga luar atau di daerah pina, pina itu daun telinga, kemudian atau di kanalnya, di eksternal auditory kanal, atau sampai ke timpanik membran, apa aja sih kelainan yang bisa terjadi yang menyebabkan tuli konduksi? Yang pertama, ketika ada infeksi. Ketika ada infeksi di telinga luar atau kita menyebutnya otitis eksterna, maka itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi. Atau liang telinganya itu tertutup kotoran atau impacted airwax. Itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi. Atau membran timpaninya itu bolong. Kalau membran timpaninya bolong, itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi. Atau membran timpaninya sudah keras, tidak selentur saat masih muda. Jadi ini biasanya pada orang tua itu ada timpanosklerosis. Jadi membran timpaninya itu keras, itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi. Atau kelainannya terletak pada telinga bagian tengah. Apa contohnya? Contohnya adalah infeksi. Kita sebutnya otitis media. Itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi. Atau telinga bagian tengah kita ini, jika kita lihat anatominya lagi, ini terhubung dengan hidung, Dek. Jadi ini terhubung dengan tuba eustachius. Kok hidung? Sorry, tenggorokan. Nah, ketika ini ada masalah di sini, itu juga bisa menyebabkan tuli konduksi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Otitis eksterna. Jadi otitis itu adalah nama bahasa Latin dari telinga. Eksterna berarti bagian luar. Nah, otitis itis berarti dia ada infeksi atau inflamasi. Nah, ketika ada infeksi atau inflamasi di telinga bagian luar, kita menyebutnya otitis eksterna. Telinga bagian luar kita itu merupakan perpanjangan dari kulit, Dik. Jadi, ketika ada infeksi pada otitis eksterna itu biasanya adalah masalah kulit seperti itu. Jadi misalnya ada infeksi di situ, kemudian luka. Jadi telinga kita luka, kemudian dimasuki bakteri, ada inflamasi, dan inflamasi itu nanti akan menyebabkan uh, kan kalau ada inflamasi ada bengkak ya. Salah satu tanda-tanda inflamasi kan bengkak. Nah, bengkaknya itu tidak bisa bengkak keluar, makanya bengkaknya itu bengkak ke dalam. Jadi kenapa kalau misalnya ada infeksi pada telinga bagian luar kita, kita merasa itu telinga kita tuh penuh. Nah, karena itu bengkaknya itu ke dalam. Jadi itu menutup lubang telinga dan memberikan sensasi seperti penuh seperti itu. Nah, ketika ada infeksi juga pada telinga bagian luar, tadi kan telinga bagian luar kita itu kan adalah perpanjangan dari kulit ya. Jadi ketika daun telinga kita itu digerakkan dan ada infeksi di telinga bagian luar, itu dia akan sakit seperti itu. Atau saat mengunyah. Kalau saat mengunyah, menggerakkan gini, kan karena perpanjangan dari kulit ya. Kan kalau kita mengunyah kan kulit kita juga bergerak kan. Nah, itu juga bisa sakit seperti itu. Itu adalah ciri khas dari infeksi pada daun telinga luar atau otitis eksterna. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sering berenang. Karena orang-orang yang sering berenang itu airnya akan ngumpul di dalam, kemudian akan melukai lukanya, melukai kulitnya, kemudian flora normal yang ada di kulit itu bisa masuk dan menyebabkan infeksi. Apakah ini berbahaya? Biasanya infeksinya itu ringan atau tidak berbahaya. Namun pada orang-orang yang imunnya rendah seperti orang kanker, orang HIV, terus pada orang diabetes, pada orang tua, infeksi pada telinga luar itu bisa berbahaya. Kita menyebutnya ini necrotizing otitis externa. Jadi ini infeksinya itu bisa meluas akibat bakteri spesifik bernama Pseudomonas gitu. Jadi salah satu tandanya adalah sakit yang berlebihan sampai bisa infeksinya menyebar ke saraf kranial seperti itu. Jadi menyebabkan lumpuh gitu, Dek. Jadi dari
infeksi telinga luar itu juga bisa berbahaya pada orang-orang yang imunnya rendah seperti itu. Nah, terapinya salah satunya adalah antibiotik. Nanti kalian akan lebih pelajari lagi di semester yang lebih atas seperti itu. Nah, kelainan yang bisa ditemukan lagi selain di telinga luar, selain infeksi, yaitu lubang telinganya tertutup kotoran. Nah, kenapa sih kok bisa tertutup kotoran gitu? Jadi memang ada beberapa tipe orang yang liang telinganya itu memang sempit. Jadi itu memudahkan untuk kotorannya itu menyumbat seperti itu. Atau ada beberapa orang yang suka memakai cotton bud berlebihan. Jadi sebenarnya kan kotoran telinga kita saat kita berbicara, saat kita mengunyah, itu tuh bisa keluar sendiri. Tapi ketika kita pakai cotton bud, itu bisa jadi cotton budnya itu bukan malah mengeluarkan kotorannya, tapi malah memasukkan. Sehingga dia makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam, sehingga dia bisa menyumbat liang telinga. Nah, kesumbatan itu yang akan menghalangi dari suara seperti itu. Atau pada beberapa orang, ada tipe orang itu yang kotorannya itu benyek, tipenya benyek, bukan kering, Dek. Jadi ada beberapa orang yang tipenya itu benyek. Nah, kalau misalnya tipenya benyek, itu gampang dia menggumpal, gampang menyumbat seperti itu. Atau memang tadi kan kita sudah bilang ya, telinga luar kita itu adalah merupakan perpanjangan dari kulit. Jadi misalnya ada kondisi kulit tertentu seperti dermatitis seboroik atau eksem, itu yang menyebabkan kotoran kulit itu mengelupas berlebih. Jadi memproduksi kotoran juga berlebih dan itu bisa menyumbat dari liang telinga seperti itu. Terapinya apa? Terapinya kita bisa berikan pelunak dari kotoran telinga atau kita bisa manual. Tapi manualnya jangan pakai cotton bud ya. Manualnya biasanya di THT itu kita kayak di hook gitu diambil seperti itu. Atau bisa diirigasi seperti itu. Jadi ini dua penyakit yang bisa kita jumpai pada kelainan-kelainan di telinga bagian luar yang bisa menyebabkan tuli konduksi kayak gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang kelainan pada telinga bagian tengah, yaitu otitis media. Tadi ingat ya, otitis itu bahasa lainnya infeksi pada telinga. Apalagi ada itis, ini kan biasanya infeksi. Jadi otitis media. Tadi kan otitis eksterna, infeksi yang terjadi di luar. Kalau otitis media berarti infeksi yang terjadi di telinga tengah. Nah, tipenya ada bermacam-macam, ada 3 macam, yaitu akut otitis media dengan subefusi, sama kronik suppuratif otitis media. Ini itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami disfungsi tuba eustasiusnya. Jadi biasanya orang-orangnya itu dia infeksi dulu, infeksi saluran nafas atas, kemudian infeksinya itu menyebar atau infeksinya itu membuat tuba eustasiusnya itu bengkak. Nah, ketika tuba eustasiusnya bengkak, maka udaranya itu terperangkap pada telinga tengah. Nah, kalau udaranya terperangkap pada telinga tengah, itu akan menyebabkan penurunan dari tekanan di telinga tengah. Nah, penurunan tekanan pada telinga tengah itu bisa menyebabkan terkumpulnya cairan. Karena perbedaan tekanan, jadi sel-sel yang di situ tuh mengeluarkan cairan. Kemudian itu yang bisa menyebabkan adanya sensasi penuh pada telinga dan juga nyeri. Bedanya gimana otitis eksterna sama otitis media? Biasanya kalau otitis media itu ketika daun telinganya digerakkan, itu nggak bertambah nyeri. Tapi kalau otitis eksterna, ketika daun telinganya itu digerakkan, dia akan nyeri juga atau bertambah nyeri seperti itu. Dan treatmentnya adalah antibiotik. Nanti antibiotiknya apa aja kalian akan belajar di semester yang atas. Jadi di sini saya lebih menjelaskan kenapa sih kok bisa terjadi penyakit tersebut seperti itu. Kemudian, oh ini udah.
Ya, ini lebih lengkapnya apa aja sih yang bisa menyebabkan tuli konduksi atau kelainan-kelainan pada telinga luar dan telinga tengah. Nanti bisa dibaca sendiri. Tapi yang paling sering itu yang sudah saya ajarkan tadi, otitis eksterna, kemudian impacted wear ear earwax. Habis itu yang ketiga adalah otitis media seperti itu. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang tuli konduksi. Tuli yang disebabkan oleh kelainan di telinga tengah dan telinga tengah dan telinga luar. Sekarang kita akan belajar tentang tuli sensori neural. Tuli sensori neural itu kelainannya terletak pada telinga bagian dalam atau kokleanya, Dek. Apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya banyak. Ini bisa dari kelainan genetik, bisa dari sudah semakin tua, atau bisa dari obat-obatan. Sehingga itu merusak sel-sel yang ada di telinga bagian dalam dan gelombang suaranya tidak bisa dihantarkan ke otak. Jadi otak tidak bisa mengenal eh, suara itu. Makanya kita bisa menyebutnya tuli sensori neural seperti itu. Apa aja sih penyakitnya? Penyakitnya ada banyak ya, Dek. Eh, Ya, dan kalian tidak perlu terlalu menghafalkan. Ini dibaca saja. Apa saja sih penyakitnya? Seperti gara-gara obat, ada ototoxin exposure, atau dia gara-gara trauma, atau gara-gara sudah tua seperti itu. Itu nanti itu adalah penyebab tuli-tuli yang terjadi di tuli sensori neural. Sekarang apa sih yang penting selain kita tahu bagaimana sih terjadinya tuli sensori neural atau tuli konduksi? Yang penting adalah kalian juga bisa membedakan bagaimana sih membedakan tuli sensori neural dan tuli konduksi seperti itu. Ada beberapa tes yang bisa dipakai. Tes sederhananya itu menggunakan garpu tala dan itu ada 3 tes. Yang pertama adalah Rine test, Weber test, dan Swabah test. Nah, tapi Swabah itu sekarang sudah jarang dipakai, Dek. Yang lebih dipakai adalah yang Rine test dan Weber test. Untuk Rine test, prinsipnya adalah kita membandingkan air conduction dari gelombang suara yang dihasilkan garpu tala itu dibandingkan dengan bone conduction. Jadi, air conduction itu kita gerakkan garpu talanya, kemudian kita dekatkan ke telinga pasiennya. Nanti pasiennya akan mendengarkan suara nging seperti itu. Nah, ketika pasiennya sudah tidak mendengar, itu nanti ditempelkan di tulang mastoidnya di sini, Dek. Di tulang mastoidnya ditempelkan untuk mengetahui apakah ada bunyi nging lagi enggak seperti itu. Nah, normalnya gimana? Normalnya ketika air conduction, ketika kita tempelkan garpu tala di telinga pasien, bunyi ngingnya itu akan lebih lama daripada yang di bone. Itu normal. Tapi ketika eh, waktu yang dibutuhkan untuk air conduction itu yang lewat udara itu lebih pendek daripada yang bone conduction, maka pasien tersebut adalah tuli konduksi. Berarti kalian harus curiga ada kelainan di telinga luar dan telinga tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Weber tuh gimana? Weber tuh kita masih pakai tetap pakai garpu tala. Jadi garpu talanya kita bunyikan, terus kita taruh di ubun-ubunnya sini. Nah, nanti pasiennya akan merasakan bunyi ngingnya itu lebih lebih berat di kanan atau di kiri atau sama keduanya. Kalau normalnya gimana? Normalnya adalah sama keduanya. Tapi kalau misalnya pasien tersebut itu adalah tuli konduksi, berarti bunyi ngingnya itu akan lebih terdengar di yang sakit seperti itu. Kalau sensori neural gimana? Kalau sensori neural bunyi ngingnya itu lebih terdengar di telinga yang normal gitu, telinga yang sehat. Ada lagi pemeriksaannya bernama
audiometri. Audiometri ini nanti pasiennya itu ditempeli semacam earphone gitu. Nanti earphone-nya itu akan membunyikan suara gitu, Dek. Nah, nanti pasiennya disuruh mencet. Kalau misalnya kalian mendengar suara, silakan pencet tombolnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa tahu si pasiennya ini derajat tulinya tuh seperti apa atau tuli tuli yang bagaimana itu nanti kita juga bisa tahu seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai tentang patofisiologi dari mendengar. Ada yang mau ditanyakan terlebih dulu sebelum kita ke patofisiologi dari balance atau keseimbangan? Iya, silakan, Dek Sidan. Baik Bu, izin bertanya, kalau semisal kata Ibu tadi kan anu kan apa? Kotoran telinga kan ada ciri-cirinya kan tergantung orangnya itu. Kalau semisal kotoran telinganya itu agak-agak jemek di tubuh itu kalau dimasukin air terus dikeluarin itu kira-kira keluar nggak Bu? Enggak, Dek. Jadi kalau misalnya kalian masukkan air, nanti tambah jemek. Nah, terus kalau tambah jemek, nanti tambah susah keluar. Gitu. Jadi mengeluarkannya tuh kalau di THT atau di dokter telinga itu tuh pakai semacam hook gini deh. Jadi bukan cotton bud. Kalau cotton bud itu malah memasukkan. Jadi pakai semacam hook gitu terus diambil kayak dipancing gitu. Atau kalau misalnya susah banget nanti telinga kalian akan dikasih air, disemprot air gitu. Nanti telinganya itunya akan keluar seperti itu. Dan keluarnya itu biasanya kalau yang tipenya jembek itu kayak batu-batu gitu. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan, Dek Hilda. Baik, Bu. Izin bertanya, di Mm-mm. salon-salon untuk terapi-terapi itu kan biasanya ada terapi untuk menghilangkan kotoran telinga menggunakan kertas yang digulung kemudian dibakar di atasnya begitu. Itu apakah baik atau tidak, Bu, sebenarnya? Sebenarnya tadi seperti yang saya bilang, jadi kotoran telinga itu bisa keluar sendiri saat kita mengunyah atau saat kita berbicara. Jadi sebenarnya tanpa diapa-apain pun itu bisa keluar. Nah, kalau misalnya diasap seperti itu, jujur saya juga tidak tahu itu efeknya apa. Tapi seharusnya itu tidak melunakkan juga pada orang-orang yang tipenya basah. Jadi kalau misalnya memang sudah jadi batu, itu dengan asap aja itu tidak bisa lunak, Dek. Jadi memang harus dengan obat gitu. Untuk melunakkannya itu dengan obat seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada efeknya. Ya, Baik, Bu. silakan. Terima kasih. Ya, silakan, Dek Misal. Baik, Bu. Saya izin bertanya. Nah, tadi kan katanya Ibu itu kalau semisal penggunaan cotton bud itu malah memasukkan kotoran yang di telinga kan, Bu. Berarti penggunaan cotton bud itu nggak efektif ya, Bu. Tapi bagaimana, izin bertanya kembali, tapi kalau semisal ada pembersih telinga yang bentuknya tuh seperti stainless, yang bukan, yang nggak ada kapasnya, itu apakah boleh, Bu, digunakan? Stainless. Yang bentuknya, gimana ya? Yang kayak ada cekungan di ujungnya gitu. Jadi prinsipnya begini, kalau misalnya kalian membersihkan telinga, kalau menggunakan stainless itu yang ditakutkan lebih ke nanti melukai dari liang telinganya. Karena kalian nggak ngeliat kan, jadi disogrok-sogrok terus nanti bisa luka itu liang telinganya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk hooknya yang itu hooknya itu ya memang untuk mengeluarkan tuh pakai hook. Tapi kalau misalnya sendiri kan kalian tidak bisa lihat. Kalau misalnya kalian di dokter THT kan itu dokternya melihat gitu loh. Jadi sebisa mungkin tidak melukai dari liang telinganya. Kalau sendiri kan nanti resiko untuk lukanya besar seperti itu. Penambahkan, Bu. Kemudian apakah penggunaan cotton bud itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak, Bu? Kalau boleh enggaknya, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman ada resiko untuk
itu semakin memasukkan kotorannya. Seperti itu. Jadi baiknya, kalau misalnya kita ngomong baiknya, ya tidak usah diapa-apakan. Karena nanti akan keluar sendiri. Gitu. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjut dulu ya, Dek ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita disimpan untuk yang di belakang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang patofisiologi dari keseimbangan. Sama seperti dengan patofisiologi dari mendengar, maka patofisiologi dari keseimbangan kita juga harus belajar bagaimana sih keseimbangan itu diatur, seperti itu ya. Nah, keseimbangan itu sebenarnya diatur melalui koordinasi dari mata, otot, dan telinga. Namun telinga itu adalah organ yang utama untuk mengatur keseimbangan. Nah, di mana sih tempat mengaturnya? Tadi masih ingat ya, ini tuh telinga ada 3 bagian kan? Ada telinga luar, tengah, dan dalam. Nah, telinga dalam itu sebenarnya ada dua organ. Yang pertama adalah koklea, yang untuk pendengaran, yang kayak rumah siput ini. Kemudian yang untuk keseimbangan, kita menyebutnya adalah vestibular system. Vestibular system itu terdiri dari 3 semilunar kanal, yang ini. Kemudian di ujung dari 3 semilunar kanal ini kursor saya terlihat nggak ya, Dek? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Terlihat, Ibu. Ini terlihat ya. Nah, ujung dari semilunar kanal ini itu ada namanya ampula. Dan di dalam ampula itu ada kupula. Nah, kupula ini itu yang merupakan sel saraf yang mengubah untuk memberitahukan, oh, posisi tubuh kita nih lagi kayak gimana sih, seperti itu. Nah, ini kerjanya untuk keseimbangan itu kita bisa mengenal 2 keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis itu saat misalnya kita mengangguk, menggeleng, atau kepala kita berputar. Nah, itu yang berperan adalah si semilunar kanal ini. 3 semilunar kanal ini dia akan teraktivasi ketika kita mengangguk, menggeleng, dan berputar. Bagaimana sih cara teraktivasinya? Jadi tadi kan sudah saya bilang ya, di rumah siput ini atau di koklea ini terdapat cairan. Nah, di sini tuh juga terdapat cairan namanya endolim. Nah, si endolim itu nanti ketika kita akan bergerak, misalnya ini ya, ini bergerak, nanti kupulanya itu akan gerak juga. Misalnya kita geraknya ke nunduk, nah kupulanya itu juga akan begini. Kupulanya itu akan bergerak begini. Gitu. Nah, pergerakan ini itu yang nanti akan dihantarkan ke otak kita sehingga otak kita tuh tahu, oh kita tuh lagi mengangguk, oh kita tuh lagi menggeleng, oh kepala kita itu sedang berputar, seperti itu. Jadi dari pergerakan kepala itu akan menggerakkan si endolim dan endolimnya akan menggerakkan si kupula. Nah, kupulanya ini yang akan menghantarkan ke otak, oh posisi kita itu sebenarnya sedang bagaimana sih, seperti itu. Jadi contohnya ini ya, Dek. Jadi kan eh, telinga kita kan ada 2 ya. Berarti kan semilunar kanalnya itu juga ada 2. 3 semilunar kanal kiri, 3 semilunar kanal kanan. Nah, saat kita diam, itu kanan kirinya akan tidak ada gelombang yang dihantarkan. Tapi ketika kita menoleh ke kiri, nah yang di kiri ini kan berarti bergerak nih, endolimnya bergerak. Nah, karena endolimnya bergerak itu akan menghantarkan saraf. Sebaliknya yang kanan itu akan menghambat saraf. Jadi kita tahu, oh ini lagi geraknya ke kiri, oh ini lagi geraknya ke kanan. Kok bisa gitu? Karena pergerakan kupula itu, ini pergerakan kupula itu, jadi gini deh, ini kan kupula nih. Yang A ini kupula. Ada tiga garis gitu ya. Nah, ketika dia geraknya menjauh, oh dia terstimulasi. Tapi ketika geraknya mendekati yang pendek, ke arah sini, mendekati yang pendek, itu dia terinhibisi. Seperti itu. Jadi kanan kirinya nanti tergantung. Kalau misalnya kita noleh ke kiri,
ya berarti yang teraktivasi yang semilunar kanal yang kiri, tapi yang kanan itu terinhibisi. Tapi kalau kita noleh ke kanan, semilunar kanal yang teraktivasi, semilunar kiri yang terinhibisi, seperti itu. Nah, terus kita sudah melihat ada satu keseimbangan lagi. Tadi kan keseimbangan dinamis ya. Keseimbangan dinamis diaktifasi saat kita mengangguk, menggeleng, dan berotasi. Nah, ada satu lagi keseimbangan bernama keseimbangan statis. Keseimbangan statis itu saat kita tidak melakukan gerakan. Contohnya saat kita gini, itu tuh kita tahu kan, oh kita sedang duduk. Saat kita tidur, oh kita sedang tidur. Saat kita menunduk, oh kita sedang menunduk. Itu tuh keseimbangan itu tahu. Nah, bagaimana kok bisa tahu? Itu bukan diperankan oleh semilunar, bukan diperankan oleh semilunar kanal, tapi diperankan oleh otolit organ. Otolit organ itu mana? Ini loh, Dek. Ini sakul. Ini adalah utricle yang ini. Jadi ini dan ini. Jadi berbeda dengan semilunar kanal. Jadi ada sakul dan utricle. Itu lebih ke keseimbangan statis. Jadi keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh gerakan. Jadi lebih dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi saat kita tidur, saat kita berdiri, seperti itu. Jadi itu lebih diperankan oleh otolit organ. Tapi kalau kita mengangguk, menoleh, atau menggelengkan kepala, atau kepalanya berotasi, itu diperankan oleh semisirkular kanal. Tapi kalau yang statik, diperankan oleh utricle dan sakul. Seperti itu. Nah, jadi gini ya, saat kita misalnya berdiri, itu si utricle dan sakulnya itu dia akan seperti ini. Dan kemudian saat kita menunduk, utricle dan sakulnya itu akan turun seperti ini. Seperti itu. Nah, bedanya apa sih kupula? Bedanya apa sih kupula yang ada di semisirkular kanal sama sakul sama utricle? Bedanya ini, Dek, ada batunya. Jadi kalau di utricle sama sakul itu ada batunya, ada otokonia, ada batunya, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita menunduk, itu batunya ikut turun. Ini tuh ada batunya. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar gangguan apa sih yang terjadi kalau misalnya, gangguan keseimbangan apa yang terjadi kalau misalnya ada kelainan di semisirkular kanal kita atau di otolit organ kita. Apa yang bisa terjadi? Yang paling sering itu ini, BPPV. Jadi benign paroxysmal position vertigo. Jadi orangnya itu ngerasa muter, Dek. Kenapa sih kok bisa terjadi gitu? Karena otokonia di, masih ingat otokonia itu apa? Batu di utricle dan sakul. Jadi otokonianya itu dia lepas. Dia lepas, kemudian dia bergerak ke semisirkular kanal seperti itu. Jadi ini batu-batunya itu lepas. Dan itu akan menyebabkan sensasi seperti berputar seperti itu. Jadi ciri khasnya pada BPPV ini biasanya dia tiba-tiba. Jadi tidak ada tidak gradually gitu. Jadi memang tiba-tiba vertigo seperti itu. Nah, itu disebabkan ya tiba-tiba batunya lepas. Tiba-tiba batunya lepas terus kemudian ke semicircular kanal seperti itu. Nah, karena batunya lepas ke semicircular kanal berarti dia sangat dipengaruhi oleh posisi. Gerak sedikit dia vertigo. Ya, karena kan tadi kita gerak sedikit, semisirkular cairan yang ada di semisirkular kanal kan juga berubah kan. Jadi dia juga akan men-trigger terjadinya vertigo seperti itu. Nah,
bagaimana kita tahu orangnya itu BPPV? Itu kita bisa melakukan, nanti, sebentar, kok nggak ada ya? Ya, kita bisa melakukan pemeriksaan yang di-trigger oleh gerakan. Jadi pasiennya itu kita gerakkan secara langsung dan itu akan timbul sensasi vertigonya. Ya karena tadi batunya itu batunya itu bergerak ke semi-sirkular kanal seperti itu. Nah, ada lagi kelainannya. Kelainannya yaitu ini. Kelainannya itu adalah Meissner disease. Apa sih Meissner disease itu gitu? Meissner disease itu ini, Meniere disease. Meniere's disease itu apa sih? Meniere's disease itu adalah kelainan ketika cairannya itu terlalu banyak, Dek. Jadi yang gambar atas itu adalah gambar telinga normal. Jadi cairannya itu sedikit gini ya. Endolimnya itu sedikit, tapi pada Meniere's disease itu cairannya berlebihan seperti itu. Nah, karena cairannya berlebihan, beda dengan BPPV tadi. Kalau BPPV tadi itu kan dia onsetnya adalah tiba-tiba. Kalau yang ini enggak, dia ada polanya. Karena memang kan kelainannya kelainan di cairannya ya. Jadi cairannya itu sudah banyak, jadi seperti cyclical gitu deh. Jadi ada polanya. Jadi waktu dia vertigo itu ada polanya. Seperti itu. Dan karena yang kelainannya itu adalah endolimnya atau cairannya, maka yang kena itu bukan cuman organ keseimbangan atau vestibular sistemnya, tapi kokleanya juga kena. Jadi makanya dia juga bisa tuli sensori neural seperti itu. Dan bisa juga terjadi tinnitus seperti itu. Kok ke sini lagi? Ya, ini sudah selesai untuk patofisiologi keseimbangannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke patofisiologi dari menelan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke patofisiologi dari menelan. Nanti untuk yang hidung akan dijelaskan oleh Dr. Ratih ya setelah ini. Dr. Ratih jam 3 kan ya? Ada yang tahu, Dr. Ratih, jadwalnya kapan? Ya, jam 3, dokter. Oh iya. Ya udah sekarang kita lanjutkan ya patofisiologi dari menelan. Jadi sebelum kita tahu tentang patofisiologi dari menelan, kita harus tahu apa sih fisiologinya seperti itu ya. Apa sih fisiologi dari tenggorokan? Fungsi tenggorokan tuh apa sih? Fungsi tenggorokan yang pertama adalah menelan. Kemudian dia juga bagian dari respirasi. Kemudian dia juga bagian dari proteksi atau refleks. Kita bilangnya ini refleks muntah. Itu merupakan suatu bentuk proteksi dari tubuh supaya benda asing tidak masuk ke saluran pernafasan seperti itu ya. Dan itu juga salah satu fungsinya adalah untuk berbicara. Apa sih yang kita sebut tenggorokan? Yang kita sebut tenggorokan di sini adalah faring ya. Faring itu terbagi menjadi 3, nasofaring, orofaring, dan hidrofaring. Jadi nanti kita akan membahas kelainan yang atau patofisiologi yang terjadi di tenggorokan ini. Nah, lebih spesifiknya kita akan membahas tentang menelan. Menelan itu merupakan suatu proses motoris di mana penting untuk kita memasukkan energi seperti itu ya. Dan menelan itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase oral, fase faringeal, dan fase esofagus. Yang penting di sini apa? Yang penting di sini adalah untuk fase oral itu kita sadar, sepenuhnya kita sadar. Untuk yang fase faringeal dan esofagus itu kita tidak sadar atau involuntary seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang terjadi di fase oral? Yang terjadi di fase oral itu ada dua fase. Yang pertama adalah fase preparatory dan fase transit.
apa sih yang secara singkatnya apa sih fase preparatory itu adalah fase mempersiapkan makanan untuk ditelan. Jadi itu merupakan tugas dari lidah. Kemudian nanti lidah itu akan memposisikan makanan untuk kita kunyah, kemudian dilanjutkan oleh fase transit. Nah, fase transit itu nanti makanan itu ujung lidah kita itu akan menempel di atas seperti ini, Dek. Jadi makanan itu akan dijaga untuk di tengah, untuk persiapan dia akan ke belakang seperti itu. Itu fase oral. Dan fase oral itu terjadi kita sadar. Jadi kan kita sadar ya. Nah, ketika fase faringeal, ketika kita sudah memasukkan si makanan itu ke belakang, apa sih yang terjadi? Yang pertama yang terjadi adalah pusat menelan itu menghambat pusat nafas. Jadi kan saat kita menelan, kita tidak bernafas ya. Jadi pada pusat menelan itu menghambat pusat nafas. Kemudian uvula itu akan naik sehingga makanan itu tidak ke hidung, mencegah makanan itu tidak ke hidung. Kemudian dari lidah ini tadi makanan yang sudah di tengah itu akan diteruskan ke belakang. Nah, kemudian epiglotis akan akan menutup sehingga makanan itu tidak masuk ke saluran nafas, tapi ke saluran makan seperti itu. Itu terjadi di fase faringeal seperti itu. Nah, ini ya, ini bagaimana kerja otak dalam mengatur pusat bernafas dan pusat menelan. Tadi kan saat kita menelan berarti kita tidak bernafas, tapi itu ada aturannya. Jadi kapan kita harus nafas, kapan kita harus menelan. Biasanya tuh ada polanya. Polanya tuh seperti ini. Jadi kita mengeluarkan nafas, menelan, menghirup nafas, mengeluarkan nafas gitu. Jadi polanya adalah mengeluarkan nafas, menelan, mengeluarkan nafas. Seperti itu supaya kita tidak tersedak ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika makanan sudah masuk ke fase faringeal, akan dilanjutkan ke fase esofagus. Fase esofagus itu di mana sih? Jadi di sini. Jadi di atas itu ada sphincternya, ada sphincternya. Jadi ketika makanan itu sudah melewati upper esophagus sphincter, maka itu akan masuk dan itu akan terjadi fase esofagus. Menelan, menelan, menelan nanti sampai ke yang lower esophageal sphincter sebelum masuk ke lambung. Itu terjadi pada fase esofagus seperti itu. Nah, apa sih kelainan yang bisa terjadi atau patofisiologi yang terjadi saat menelan? Yaitu kesulitan menelan. Kesulitan menelan itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pada kelainan-kelainan neurologi atau kelainan-kelainan anatomi atau kelainan-kelainan psikiatri. Lebih lengkapnya seperti apa? Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi pada orang-orang yang bibir sumbing atau yang ya pada orang-orang yang bibir sumbing itu dia proses menelannya tidak sempurna karena nanti pada fase fagusnya pada fase faringealnya itu yang atas yang uvula itu tidak menutup sempurna. Jadi dia makanannya bisa masuk ke hidung seperti itu. Atau kelainan-kelainan anatomi, kelainan-kelainan adik bari atau bisa juga pada kanker. Jadi kanker itu menghambat perpindahan proses makanan seperti itu. Nah, kemudian ada penyakit apa lagi sih pada patofisiologi dari menelan ini? Bisa juga terjadi pada adanya infeksi. Ingat kalau misalnya ada itis berarti infeksi, ada faringitis. Faringitis ini biasanya radang tenggorokan seperti saya yakin di sini pasti pernah mengalaminya semua ya. Jadi ada inflamasi pada di faringnya biasanya menyebabkan kesulitan menelan atau tenggorokannya sakit. Ada dua jenis yaitu akut dan kronis. Kalau akut tuh 3-10 hari, kalau kronis lebih dari 10 hari. Nah, itu bisa disebabkan dari infeksi virus atau bakteri. Kalau misalnya infeksi virus ya berarti pengobatannya fokus pada simptom aja. Tapi kalau misalnya itu infeksi bakteri ya berarti kita harus menambahkan antibiotik. Tapi ada loh faringitis yang disebabkan oleh zat lain seperti polusi
atau GERD. Jadi GERD ini tadi saya ada gambarnya sebentar. Nah, GERD ini terjadi ketika cairan lambungnya itu naik ke atas, Dek. Naik ke atas, kemudian dia akan melukai faring. Karena kan cairan lambung kita asam kan ya. Jadi dia akan melukai faring sehingga bisa terjadi faringitis. Seperti itu. Sudah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Untuk yang kelas ini sudah bisa absen belum ya, Dek? Sudah, Bu. Hah, sudah? Sudah bisa? Belum, dokter. Yang A sama B bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dokter. Oke, sebentar yang C, sebentar ya, saya uruskan dulu. Nanti Dokter Ratih juga di ini di link ini, Dek. Iya, dokter. Iya, Bu. Oke, gini dulu aja deh. Nanti yang kelas A dan kelas B, tolong absen dulu karena maksimal absen jam 15. Untuk yang kelas C, nanti saya kabari ya ke PJMK-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk yang patofisiologi dari mendengar, keseimbangan, ataupun menelan? Tidak ada ya? Ya sudah, saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas C nanti saya kabari ya absennya. Terima kasih, Baik, dokter. dokter. Kasih, Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, Bu.